Ya, sebelum belajar coba dilihat kerapian, kebersihan kita masing-masing. Ya. Jadi kalau sebelum belajar ndak kayak gini pun seharusnya begitu. Jadi sebelum berdoa, sebelum memulai pembelajaran, pertama kebersihan di lingkungan kita tuh harus bersih. Satu. Yang kedua, kerapian. Yang laki-laki baju masuk harus masuk itu. Yang bagi perempuan jilbabnya mesle, itu diperbaiki. Jadi sebelum pembelajaran mau kapanpun pembelajarannya harus kayak gitu. Nggak harus Bapak praktek begini, bukan. Harus itu. Katanya an-nazafatu minal iman. Maksudnya an-nazafatu minal iman itu. Kita sebagai umat Islam dalam masalah kebersihan dan kerapian harus menjadi contoh. Karena itu bagian dari iman, bukan masalah yang lainnya. Jadi itu ya. Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah banyak diberikan kepada kita bersama, dan seraya kita berdoa semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baiklah, berikutnya mari kita tadarus bersama-sama. Dalam hal ini Bapak minta kepada anak kami yang bernama Maulana di situ saja ya membacanya, tadarus, memimpin kawan-kawannya. Sebagaimana yang menjadi budaya di kita membaca beberapa surat setiap paginya ya sebelum mulai pembelajaran. Silakan kepada anak kami yang Maulana untuk memimpin. Terima kasih. Berikutnya Bapak absen dulu pada hari ini 655 pas 22 ya. Adelia Putri, Dinda, Desi, Fabela, Indah, Kevin Niko, Norhana, Revani, Rizky, Rika, Siti Aminah, Muhammad Maulana, Gonio, Rizky, Ningsi, Endang, Dian, Vio, Anissa Putri, Dede, Ropia,
Intan. Nah, sebelumnya Bapak nggak tahu kalian. Absen ini baru Bapak tahu. Karena ada beberapa orang yang cuma Bapak tahu. Kayak Siti Aminah, itu sudah sejak SD Bapak tahu tuh. Nah, ada beberapa orang ya yang sekarang Bapak udah tahu namanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kemarin belajar apa? Ihsan, berbuat baik. Berbuat baik. Pada pagi hari ini, ihsan kepada orang tua apa yang kalian lakukan? Pada pagi hari ini, salaman. Ada nggak yang bilang, wah, mamak cerewet? Ada nggak yang bilang pagi ini? Jujur saja. Nah, biasanya kayak yang di video itu kan, cerewet kali gitu ya. Nah, ada nggak kayak itu? Nggak ada. Nah, kemudian kepada tetangga, ada nggak yang tegar dalam minggu ini? Dengan tetangga ada nggak? Kalau Bapak bilang bahasa celatu, kalian tahu? Nggak tahu ya? Nah, itu bermasalah nggak dengan tetangga? Dalam minggu ini? Ya. Dalam minggu ini juga ada nggak tamu datang ke rumah kalian? Kalian apain? Bapak tanya kelompok 1, Kevin, siapa tamu yang datang ke rumahmu? Kerabat. Kamu apain? Kamu tonjok atau kamu apain? Pertama salam, habis itu buatkan kopi. Buatkan kopi. Kasih ongkos pulang enggak? Enggak. Saya yang dikasih. Oh, kamu yang dikasih. Nah, syukur berarti. Siapa yang datang? Paman itu apa? Ya paman. Paman. Kelompok situ, siapa? Yang rumahnya dalam minggu ini kedatangan tamu? Siapa? Paman, kamu apain? Ditawarin kopi saja. Ya. Kalau ini fakta ya, bukan karang-karangan maksud Bapak itu. Ya. Yang kelompok ini? Nggak ada kedatangan tamu? Berarti kurang apanya ini? Biasanya kalau kita didatangi tamu, berarti rumah kita mulia. Kelompok ini? Nggak ada? Gawat itu kalau nggak datang tamu. Itu nomor 1. Ya. Yang kedua, menganalisis hikmah berperilaku ihsan itu apa? Itu tujuan yang kedua. Tujuan ketiga, mempresentasikan. Jadi nanti bahan LKPD itu sudah Bapak bagikan, silakan didiskusikan dan ada di antara kalian yang mempresentasikan. Jadi tujuannya itu bisa mempresentasikan dengan percaya diri. Jadi nanti kalau presentasi itu begini jangan begini aja itu gagal tuh. Presentasi itu harus percaya diri. Bapak sudah bilang kemarin kan, menganggap apa? Jangan diteruskan. Ya, anggap saja semuanya sama. Ya. Yang keempat, membuat rangkuman. Di LKPD itu sudah ada. Jadi kalian ikuti proses LKPD itu. 4 ini nanti ini dinilai. Sikap. Kalau sikap itu dinilai di link ada ya, Google Form ya. Ada di Google Form? Ada? Ada di Google Form, itu isi itu dengan jujur. Kalau tadi Bapak sudah tanyakan itu, pertanyaan-pertanyaan lebih Bapak tanyakan itu. Silakan nanti itu diisi Google Form-nya. Itu sikap. Kemudian kalau sikap sosial, nih Bapak yang nilai. Yang Bapak nilai apa? Peduli. Nih, dalam diskusi ini peduli nggak sama kawannya. Ini kalau kategori peduli itu nih Bapak sampaikan. Ingin tahu dan ingin membantu teman yang kesulitan dalam pembelajaran. Perhatian kepada orang lain, meminjamkan alat kepada teman yang tidak membawa atau memiliki. Menjaga keasrian, keindahan, kebersihan lingkungan sekolah. Nih. Ini peduli. Ini yang Bapak nilai nanti.
Yang kemudian percaya diri, berani tampil di depan kelas, berani mengemukakan pendapat. Nah, ini juga masuk dalam percaya diri. Kemudian aspek toleransi, menghargai perbedaan agama, perbedaan pendapat, sikap. Kalau kalian menghargai, sudah Bapak contohkan kemarin dengan kata-katanya, itu nggak betul lah, itu nggak masuk kategori itu ya. Pendapat Anda baik sekali, bagus. Namun saya menambahkan, modalnya begitu. Kemudian tanggung jawab, Bapak sudah ngasih LKPD dan itu diselesaikan dengan baik. Kalau kalian menjalankan opsi-opsi itu berarti nilainya sudah baik. Jadi 4 item yang Bapak nilai dalam penilaian sikap. Ya. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan, nih formnya ada ini sama Bapak. Ini nilainya ada 3 nanti. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi lengkap dan sempurna, skornya 30. Kemudian jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, 30. Itu nilai maksimal itu. Kemudian jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, 40. 40 tambah 30 tambah 30. Jadi 100. Tapi kalau kurang daripada itu ya turun-turun itu. Itu dinilai. Jadi setiap proses dari awal sampai akhir itu seorang guru mengambil nilainya. Jangan dipikirkan yang terakhir saja. Ya, itu penilaian sikap keterampilan. Kemudian nanti ada penilaian ini. Pengetahuan. Penilaian pengetahuan pakai ini semuanya. Ini ada 5 soal. Ya, ada 5 soal dan itu ABC. 5 soal tapi sudah 2 halaman. Dan waktunya tidak lama. 5 soal cuma waktunya 5 menit. Ya, 5 soal waktunya cuma 5 menit. Dan ini akan dilaksanakan nanti kalau ini di akhir. Ya, sementara penilaian sikap sama penilaian keterampilan ketika kalian diskusi dilaksanakan. Ya, jadi itu penilaiannya. Jadi sebelum kita masuk kepada inti kegiatan, inti pembelajaran, silakan kerjakan di Google Form soal pre-test. Ada 2 link yang Bapak bagikan. Silakan kerjakan soal pre-testnya. Ya, enggak harus sempurna, setahunya saja. Ada 2 Google Form itu. Apanya? Cari yang pre-test. Dah? Ada? Enggak ada? Oh, pretest enggak ada? Oh, berarti masih sama di HP itu tuh. Ya, jadi Bapak secara lisan saja. Ya, secara lisan saja. Sama sebenarnya. Ketika ada tamu yang non muslim, bagaimana sikap kita memperlakukan tamu? Ada nih orang datang, kawan kalian sekelas yang non muslim datang ke rumah kamu apain? Bagaimana melayaninya? Satu-satu. Ada tamu nih yang beragama Kristen kawan kalian, datang dia ke rumah kalian. Kalian apakan? Suruh masuk. Kemudian disediakan makan dan disediakan snack lah ya, minuman. Ya. Kalau seandainya tamunya itu bukan tamu, datangnya dari jauh. Kalian apain? Seperti apa melayaninya? Memberinya makan atau mengajak dia cerita gimana gitu. Ya,
bagus. Yang lain? Melayani dia, memberi makan, lalu menyediakan tempat untuk beristirahat. Menyediakan tempat waktu istirahat. Ya. Yang lain ada lagi? Menyediakan makan, menyediakan tempat istirahat. Ada lagi? Biasa Pak, kalian melakukan ini nih. Kalau ada orang saudara kalian jauh datang ke rumah kalian, kalian apain ya? Pak, makan sudah pasti. Tempat tidur ada di kamar saya saja ya kan? Nah, apalagi biasa yang kalian lakukan? Mandi sudah biasa itu, pasti mandi. Biasanya kalian apakan? Kalau misalnya sepupu yang datang atau kenapa diajak makan, Pak. Nah tuh, biasanya kalian tuh kalau datang ada orang, apalagi ada 4 gambar. Gambar 1, Pak jelaskan tadi. Ada di tengah masyarakat kita, kalau membantu yang non ini agak nggak mau, karena percuma katanya. Nah, ini bagaimana kalian melihat fenomena seperti ini? Ini akan menjadi persoalan ini di kemudian hari. Ya, jangan-jangan nanti ada tetangga kita itu yang non muslim, rumah-rumah papan, apalagi kita ya, saudara kita yang nias-nias itu, ya kan, rumahnya ala kadarnya, kesehatannya itu sudah nggak karuan. Nah, ada pula keyakinan nggak ada percuma itu. Nah, bagaimana kalian mengatasi itu? Satu. Yang kedua nih, kebakaran hutan. Ya, jadi di tempat kita nih di Riau nih yang namanya itu kebakaran itu, nah jangan nanti itu sudah musim panas, libur sekolah. Kenapa? Asap. Ya, sering kita libur karena asap. Ya, Allah sudah memberikan nikmat yang begitu besar, hutan. Ya, sama orang Kabun, sama orang kecamatan Kabun, hutan itu dibabat habis semuanya. Hah? Babat habis, bukit-bukit datar dibuatnya, ditumbangkan kayunya. Ditanam apa? Sawit. Kemudian ditumbangkan kayunya, kemudian dibakar. Ya? Dibakar tuh kayu sehingga asapnya luar biasa. Sekolah-sekolah libur. Nah, ini sudah menjadi persoalan sosial. Ya, memang Allah itu memberikan bumi ini untuk manusia, tapi untuk dikelola. Nah, dan sekarang sudah menjadi persoalan sosial. Ya, sudah menjadi persoalan di tengah kita. Ya, hutan yang ditebang itu kemudian dibakar, munculkan asap dan itu membawa dampak. Ya, terutama bagi kita. Kita sering libur sekolah. Nah, ini bagaimana mencegah ini? Apa pendapat kalian dan bagaimana mencegah kejadian ini? Ya, silakan kelompok nanti milih, karena kalian 4 kelompok, silakan pilih salah satu. Ya. Gambar ketiga. Kalau rumahnya, mungkin sekarang Bapak lihat nggak ada nih. Tapi kemarin-kemarin ada nih. Anak yatim wajib disantuni. Tapi ada orang, Pak Kabun ini hari Senin pasar ya, itu Minggu sore itu sudah datang ibu-ibu itu. Pernah ngalami enggak? Ada ibu-ibu yang bawa kayak tong apa itu, sampah itu ditulis anak yatim, minta dia ke rumah-rumah. Mengalami itu enggak kalian? Paling kalian enggak di rumah ya. Kalau di Kabun itu, ya, kalau awal-awal dulu, itu Senin pagi itu sudah sampai ke rumah masyarakat di Kabun tuh minta ke rumah-rumah. Karena menghasilkan, hari Minggu itu datang lagi, minta lagi. Besok sampai hari Sabtu sudah mulai minta, Sabtu, Minggu, entah orang dari mana-mana ini minta, entah sampai di mana. Bahkan ditemukan uang ini bukan untuk anak yatim, tapi untuk dia sendiri. Ini pernah terjadi. Ini sudah menjadi persoalan sosial. Bagaimana nih? Anak yatim harus kita bantu. Bagaimana kita membantu anak yatim? Apakah orang yang datang-datang ke rumah kayak gitu itu dengan tulisan anak yatim itu kita bantu? Bagaimana? Itu ya. Gimana kita membantu anak yatim? Nyantuni ya. Tapi kalau ada emak-emak yang model begitu, ya,
Kalau kalian pergi ke Pekanbaru atau ke bank, sudah ada tulisan tuh anak yatim. Kadang di lampu merah tuh untuk anak yatim. Nah, gimana kalian menanggapi persoalan itu? Ya, Bapak ya, anak yatim harus diwajib disantuni. Tapi persoalan itu gimana? Banyak dengan begitu banyaknya orang mengatasnamakan anak yatim. Ya. Persoalan keempat, orang miskin. Ini hampir ya, beda tipis. Ya, orang miskin itu sekarang sudah menggejala. Tapi juga ada orang yang mengatasnamakan kemiskinan minta-minta di lampu merah. Ya, kalau kalian lihat video, mungkin ada gayanya pakai tengkak itu kan, kakinya dilipat, kemudian minta-minta dia begini. Itu kan potret miskin itu kan. Tapi sebenarnya setelah dapat uang langsung sembuh. Tali yang untuk mengikat tadi dilepas, jalan seperti biasa dia. Bahkan untuk mengemis-ngemis minta di kota itu sudah menjadi pekerjaan. Ada bosnya yang mengantarkan. Ini melihat 4 persoalan ini, bagaimana kalian memikirkannya? Silahkan kasihkan komentar. Ada yang sudah terpikirkan terkait 4 persoalan ini tadi? Silahkan, ada 4 gambar: anak yatim, kemiskinan, kebakaran, kemudian membantu yang non-muslim. Gimana? Ya, silakan. Ya. Bagaimana cara menghilangkan keyakinan di tengah masyarakat tentang program membantu non-muslim? Ya. Meyakini berbuat baik dengan ikhlas, penuh hati bahwa berbuat baik tidak memandang ke siapa saja dan akan berbuah pahala dari Allah SWT. Oke, bagus. Yang lain? Bahwa berbuat baik itu tidak memandang siapa saja. Tidak memandang agama. Itu. Yang lain? Ini kelompok apa namanya? Anaba. Nah, Anaba sudah mengasih komentar terhadap gambar nomor berapa tadi? Nomor 1. Yang lain bagaimana? Ini mengajarkan kalian berpikir secara tiba-tiba dengan mengamati gambar. Kami yang tentang anak yatim tadi. Ya, silakan. Yang ibu-ibu datang tadi. Ya. Itu nggak perlu dikasih. Cara nyantunya anak yatimnya dengan cara pas ada acara syukuran yang khusus anak yatim. Jadi kita pengajian. Jadi kita nggak tertipu sama orang-orang yang meminta belas kasihan bermodalkan data untuk anak yatim. Ya, bagus. Ya. Gambar 1 sudah dikomentari, kemudian gambar 3 juga sudah. Gambar 3 itu terkait persoalan ibu-ibu yang meminta, ini pengajian santunan anak yatim, diberikan pada saat itu. Ya, sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah juga sebenarnya. Yang lain, kelompok apa kelompoknya? Anaba, Anissa. Ya, silakan. Yang 1 sama 3 sudah clear. Apa? Ya. Sebaiknya kita sebagai makhluk hidup harus melestarikan lingkungan dengan cara tidak membakar hutan secara liar dan tidak menebang secara liar, karena hutan itu adalah sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup, semua makhluk hidup yang ada di bumi. Ya. Jadi sebaiknya kita itu harus melestarikan lingkungan agar oksigen bisa lancar gitu. Ya. Ya, cukup
Bagus jawabannya. Ya. Jadi hutan itu harus dikelola dengan baik. Jangan seenaknya saja menebang pohon, karena hutan itu sumber kehidupan bagi semuanya. Bayangkan saja sekarang hutan tidak ada, monyet pun masuk ke rumah, ya enggak? Iya, Pak. Nah, gara-gara hutan tidak ada. Nah, itu kelompok ini bagaimana? Masih menahan-nahan? Ya? Dah. Apa nama kelompoknya? Ar-Rahman, ya. Anaba, Anisa, Ar-Rahman. Kelompok ini apa namanya? Al-Kahfi. Dek sering mondok jadi tidak ada komentar. Dah. Jadi itu ya, itu menjadi stimulan bagi kalian semua untuk mengajari kalian fokus bahwa sekarang persoalan kita itu ada 4 itu yang ada di tengah masyarakat kita. Nah, sekarang silakan diskusikan. Bapak sudah membagikan LKPD, silakan itu didiskusikan dengan baik. Nanti setelah kalian diskusi, kalian mempresentasikan. Pada saat kalian diskusi, Bapak memberi nilai. Ya, silakan kalian diskusikan, kalian tentukan nanti, ya, siapa yang menyampaikan berposisi sebagai narasumber, siapa yang berposisi sebagai moderator. Paham? Moderator itu harus membawa suasana. Ingat, kalau hidup diskusinya pakai nilainya bagus. Kalau diam-diam saja, nah itu. Apakah dibutuhkan kepintaran? Iya. Ya. Kepintaran bukan kepintaran menghafal. Ya. Kepada anak Bapak silakan didiskusikan. Nih ya, Bapak ulang nih link yang pertama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berikut adalah beberapa hal yang tidak mencerminkan akhlak yang baik terhadap alam. Silahkan diamati secara seksama. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya.
jeri-jeri, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ya, itu video kayak link yang mungkin nggak bisa kalian buka. Nih sudah Bapak setelkan. Silakan kalian diskusikan.
sekarang waktunya presentasi. Presentasinya di tempat duduk atau di sini berdua? Tempat duduk. Ya, berdiri ya. Berarti moderator sama narasumber berdiri. Kalau bisa posisinya berdekatan. Ya. Antara narasumber sama moderator posisinya berdekatan. Sebangku lah. Ya, sebangku. Ini sebelah sana. Nah. Dah. Sudah. Ya. Al-Kahfi, Anisa, Anaba, Ar-Rahman. Ya. Kalau Al-Kahfi itu suka berondok biasanya. Ashabul Kahfi kan? Nah, kelompok mana dulu? Kelompok itu dulu. Anisa. Perempuan didahulukan. Nah, Anisa kan? Silakan Anisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anisa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh pemateri, yaitu misi. Pada misi kami persilakan. Nomor 3, bagaimana berperilaku baik pada orang tua dan kaum kerabat. Pertama, mematuhi perintah orang tua selagi perintah tersebut mengarah kepada kebaikan. Yang kedua, bertutur kata sopan santun. Yang ketiga, membantu orang tua meringankan pekerjaan. Terima kasih kepada misi. Apabila ada kelompok lain yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, kami persilakan. Saya dari kelompok Anaba ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok Ustaz. Yang tadi ditanyakan oleh teman saya Junior. Kelompok Anissa kan membahas perilaku ihsan kepada orang tua dan kerabat. Jadi kami ingin bertanya apa yang dimaksud dengan birrul walidain. Terima kasih kepada kelompok Anaba atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok lain ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari kelompok Anaba. Kelompok Ar-Rahman, apakah bisa membantu menjawab? Bunga? Apakah bisa membantu Berbuat menjawab? baik kepada orang tua. Kami dari kelompok Al-Hafi ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Anaba yang dibacakan oleh Ihsan. Birrul walidain adalah bagian dalam etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti kepada orang tua, yang mana berbakti kepada orang tua ini hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Meskipun seandainya kedua orang tuanya adalah non-muslim. Terima kasih kepada kelompok Al-Kahfi. Kami terima kasih atas bantuannya. Apakah kelompok lain masih ada yang ingin bertanya kepada kelompok Anissa? Baiklah, kami dari kelompok Bagaimana Al-Kahfi ingin pengaruh bertanya kepada perkembangan teknologi kelompok komunitas Anissa. terhadap lingkungan Pertanyaannya, hidup? Ya, bisa. bagaimana sikap kita menghadapi kerabat kita yang kurang baik kepada kita? Terima kasih kepada kelompok Ar-Rahman, yaitu Bunga. Pertanyaan dari Bunga akan dijawab oleh saudara kami, yaitu Anissa. Kepada Anissa kami persilakan. Sikap kita terhadap tetangga atau kerabat yang kurang baik, sebaiknya kita tetap melakukan kebaikan, karena secara perlahan setiap kejahatan yang dibalas dengan kebaikan akan terkikis menjadi sebuah kebaikan. Ibarat batu yang keras dialiri dengan air, lama-lama terkikis. Begitu juga dengan sikap tetangga kita
kebaikan untuk melakukan kejahatan kepada kita karena merasa tiap dia butuh kita ada. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari saya Elsa. Apakah masih ada? Sudah, ganti. Cuma 2 pertanyaan setiap kelompok menerima. Terima kasih kepada kelompok yang sudah mendengarkan presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok. Silakan, Al-Kafi. Kami dari kelompok Al-Kafi akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Intan Jubrida. Hikmah berperilaku baik ihsan adalah dihormati dan dihargai orang-orang sekitar. Hati menjadi tenang dan lapang. Barang siapa berbuat baik ihsan, maka Allah akan memberikan balasan baik pula. Begitu firman-Nya. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Quran surat Ar-Rahman ayat 60. Cukup sekian hasil diskusi kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin menambahkan atau bertanya? Saya dari kelompok Anafa ingin sedikit memberikan pertanyaan kepada kelompok Anafa yang akan ditanyakan oleh teman saya dari itu. Terima kasih atas penjelasan dari Al-Kafi. Saya akan memberi pertanyaan yaitu pembahasan kalian adalah mengapa hikmah perilaku baik ihsan adalah berbuat baik dibalas kebaikan. Terus bagaimana dengan istilah air susu dibayar dengan air toba? Terima kasih pertanyaannya sangat bagus sekali. Akan dijawab oleh kita. Seharusnya kita tak perlu kecewa karena memang watak manusia pada umumnya memang begitu. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 67 yang kira-kira berbunyi, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia, maka tak kala Dia menyelamatkanmu ke daratan, kamu paling dan manusia itu adalah selalu tak berterima kasih. Yang kedua, berusaha untuk tetap tenang dan jangan emosi. Ingat, emosi negatif yang tak terkontrol sangat mungkin membuat buruk di luar kebiasaannya. Yang ketiga, jangan sesali kebaikan yang sudah kamu lakukan untuknya, karena Allah pasti membalas perbuatan tersebut. Terima kasih atas jawaban dari kelompok Al-Kafi. Apakah ada kelompok lain yang ingin menambahkan tentang materi kami? Tidak ada, tutup. Kelompok Anissa, ada yang ingin menambahkan? Al-Rahman? Tidak ada. Jika tidak ada, cukup sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu kelompok ini apa itu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mohon sedikit perhatiannya. Diskusi kelompok kami akan dibacakan teman saya yaitu Rizky. Ihsan adalah berperilaku baik dengan penuh ikhlasan. 2. Ihsan mencakup
berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada semua makhluk hidup dengan ikhlas. 3. Perbuatan ihsan akan mendapat balasan ihsan pula karena itulah janji Allah Subhanahu wa taala. 4. Rasulullah SAW menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbuat ihsan dalam segala hal dan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. 5. Dalam surah Al-Baqarah ayat 83 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israil agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, agar bertutur kata yang baik kepada manusia, tapi mereka tetap membangkang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin kelompok lain yang menambahkan atau yang bertanya, silakan. Kami dari kelompok Al-Kafi ada pertanyaan An-Naba yang akan dibacakan oleh Fiyu. Mengapa iman Islam dan ihsan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan? Iman Islam dan ihsan. Silakan duduk. Bagi kelompok lain yang ingin membahas atau menjawab pertanyaan dari kelompok Al-Kafi, silakan. Baiklah, kami dari kelompok Al-Rahman ingin menjawab pertanyaan dari kelompok An-Naba yang akan disampaikan Ya. Al-Kafi yang akan dibacakan oleh teman saya Indah. Baiklah, iman dan ihsan tidak dapat dipisahkan karena mereka sama adalah unit yang disebut Islam. Ustadz Ghali Maulana dalam buku Antara Fikih dan Tasawuf Fikih Publishing menjelaskan mengapa Islam dan iman ihsan adalah unit yang disebut Islam. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari kelompok Arafan. Kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Oke, clear? Tutup? Jika tidak ada yang menambahkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, tepuk tangannya nanti aja. Tadi nggak tepuk tangan ini. Ini juga nggak. Ini aja nanti. Nah. Ayo silakan. Ayo moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ar-Rahman akan menyampaikan hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh teman saya kepada Indah. Kami silakan. Baiklah, kepada Bunga. Kerusakan lingkungan terjadi karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan, banjir terjadi akibat ulah manusia yang membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah ke sungai, laut, dan sebagainya. Sebaiknya kita sebagai makhluk hidup harus menjaga lingkungan dengan baik karena lingkungan yang terjadi akan membawakan dampak yang baik juga untuk kita. Yang kedua, bagaimana berperilaku baik dan menerapkan perilaku ihsan pada alam untuk membangun hubungan untuk harmonis dengan alam. Berbuat ihsan kepada lingkungan hidup adalah menjalin dan mengembangkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitarnya, memakmurkan alam dengan mengolah sumber daya yang berada di alam sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia tanpa merugikan alam itu sendiri. Kekayaan alam yang berlimpah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan oleh manusia dengan cara mengambil dan memberi manfaat baik dari dan kepada alam serta
Pengaruh perkembangan teknologi terhadap lingkungan hidup. Ya, banyak tercemar lingkungan hidup. Adakah kelompok lain Banyak tercemar lingkungan hidup itu karena sampahnya. Anabak? Ya, tercemar lingkungan. Ada. Ayo ngomong aja langsung. Tadi kelompok Al-Rafi atau yang kalian tadi, kelompok Anabak yang dibacakan oleh Suci. Jawabannya membuat lingkungan tercemar karena manusia itu lalai akan lingkungannya dan fokus kepada alat komunikasi atau teknologi yang digunakan. Terima kasih kepada Suci yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok surat Anabak. Yang sana ada? Adakah lagi dari kelompok lain? Ini saya ingin memberi tambahan terhadap pertanyaan dari kelompok Anabak. Nah, Jawaban saya ibaratkan karena adanya hewan kerbau yang membajak sawah, sekarang sudah tidak adanya lagi kerbau yang digunakan untuk membajak sawah karena adanya penggunaan teknologi sehingga tidak mengharuskan hewan tersebut menjadi sasaran kita untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Terima kasih kepada jawaban dari kelompok Anissa. Baiklah, cukup sekian dari presentasi kami. Kami akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aplaus untuk tiga kelompok. Nah, sebelum dites, Bapak kasih apa yang kalian tanyakan tadi. Bapak kasih penguatan. Pertama, apa pengaruh teknologi terhadap lingkungan? Sudah banyak kali, luar biasa pengaruhnya. Tercemar lingkungan. Dengan perkembangan teknologi sekarang, berdampak terhadap Indonesia. Sampai sawit itu kena dampak itu. Ya, sekarang lapisan ozon itu menipis. Kenapa itu? Efek dari perkembangan teknologi itu. Gitu. Perkembangan teknologi, orang menemukan minyak bumi, menemukan mobil, air itu digunakan, menimbulkan polusi. Itu efek rumah kaca, ya kan? Lapisan ozon sana sudah menipis. Nah, tercemar lingkungan. Kalau lapisan ozon sana menipis, maka dikhawatirkan yang di Antartika yang sekarang membeku itu mencair. Kalau itu mencair, tenggelam kita semuanya. Makanya sampai sekarang kenapa sawit itu dilarang sama Eropa dan Amerika, salah satunya itu untuk memperkuatkan lapisan ozon tadi, hutan itu jangan ditebang. Maka Indonesia sekarang itu, orang Indonesia kenapa nebang hutan? Untuk nanam makanya sawit itu dilarang itu. Dengan kemajuan teknologi ini banyak muncul masalah. Ya, mulai masalah itu sampai kepada sampahnya. Bapak nggak ada video, ada di YouTube itu. Sehingga satu pulau itu, ini kayak kita di Batam nih. Ada satu kampung itu digunakan untuk alat TV rusak, laptop rusak di situ. Sehingga sampah HP yang ada di Singapura itu ke bawah itu, sampahnya dibuang ke sini. Nah, kalau kalian baca media itu ada itu. Ya, itu satu. Apa pengaruhnya? Sangat berpengaruh sekali terhadap lingkungan. Ya, sampai hari ini masalah sampah elektronik itu. Kalau daun bisa diuraikan, plastik nggak bisa.
Itu gara-gara apa? Dampak kemajuan teknologi juga, ya kan? Tuh. Kemudian tadi apalagi yang tidak terjawab tadi apa? Iman, Islam, ihsan. Itu satu kesatuan itu, dan tingkatan tertinggi adalah ihsan. Ya, ihsan. Kita beriman, ada 6 rukun iman kita jalankan. Kemudian Islam, ada rukun Islam 5 kita jalankan. Dan level di atas semua itu adalah ihsan, satu kesatuan. Ya. Berbuatlah kamu seolah-olah Allah melihat kamu. Ya, itu penjelasan. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan kita rangkaian kita ke sana. Makanya di dalam level kita ada level orang awam. Ya, kalau orang awam itu sholatnya kayak apa? Supaya jangan masuk neraka saja kan? Itu kalau orang awam itu sholatnya, ibadahnya supaya tidak masuk neraka. Tapi kalau ulama salafus soleh enggak, dia melaksanakan ibadah itu bukan karena masuk neraka atau masuk surga. Tapi kenapa? Karena kecintaan dia terhadap Allah. Gimana tuh Pak menggambarkan, nggak kepikiran sama saya? Kalian pacaran nih, ya kan? Kalian rela datang menjemput gerimis. Gimana itu? Apa yang buat kalian merasakan itu? Kenapa? Kenapa kok ceweknya ada di Kalda, dia di sini malam mingguan, dijemput dia ke sana, gerimis itu. Kira-kira kalau bapaknya kayak gitu bilangnya apa itu? Telepon, Pak masih hujan, tunggulah di situ dulu, ya kan? Tapi kalau ceweknya di Kalda sana kira-kira gimana? Datang saja, ya kan? Datang. Kenapa laki-laki itu datang ke situ? Karena rindu kan? Karena rindu. Walaupun setiap hari ini ketemu, nih pasti datang itu. Mau ke peladangan pelosok-pelosok tuh datang itu. Nah, kenapa? Karena rindu yang seperti inilah tidak bisa orang awam itu menerapkan karena akal kita itu sudah agak sompleng, jadi nggak sampai ke situ dia. Ya. Kalau salafus soleh itu dia melakukan itu bukan karena takut neraka, tapi karena rindu dengan Allah. Ya. Seperti perempuan itu, siapa? Wali. Ya. Seorang wali, kalau seandainya gara-gara neraka itu saya melaksanakan ibadah itu, tutup aja pintu surga itu katanya. Kalau gara-gara masukkan saja saya ke neraka itu. Tapi kalau karena rindu, tolong jangan dihalangi. Itu wali seorang perempuan. Dia melakukan ibadah karena kecintaan terhadap Allah Ta'ala. Sementara kita karena takut masuk neraka, pingin masuk surga. Ya kan? Kalian melaksanakan sholat kenapa? Lebih patah lagi, takut dimarahi ibu guru, ya kan? Ya, lebih patah lagi begitu. Tuh, apalagi tadi? Air tuba dibayar dengan air susu dibalas air tuba. Padahal Allah mengatakan hikmah, setiap membuat kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Ya, yang namanya manusia pasti ada kayak gitunya. Ya, memang Allah sudah menjanjikan itu. Sama juga Allah akan menjanjikan surga terhadap orang-orang melakukan ini. Tapi apa? Kita mengikuti? Banyak. Suruh puasa. Dijanjikan orang yang puasa masuk surga. Tapi ada nggak yang tidak puasa? Pasti ada. Begitu juga dengan teman itu. Karena ada setan kan? Nah, karena ada setan dan karena ada orang sudah jadi setan. Ya nak? Katanya bulan puasa tuh setan dibelenggu. Tapi kok masih banyak itu yang minum-minum itu. Berarti orangnya sudah jadi setan. Ya, itu yang Bapak sampaikan. Dan berbuat baik ini tadi kepada siapa? Kepada siapapun kita harus berbuat
berbaik, ya, harus berbuat baik, ya, kepada Allah, ya, itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah itu. Sholat itu rasa syukur kita, bukan kewajiban kita, rasa syukur kita, karena sudah kita diberikan bisa melihat. Coba kalian sakit gigi, gimana rasanya? Nah, ya, ada sedikit kawan ngomong, nah itu. Nah, itu nikmat, harus kita syukuri. Syukurnya bagaimana? Ya menjalankan sholat di antaranya. Kemudian kepada manusia. Nah, itu tadi. Kepada orang tua itu ada dua. Ya, siapa itu? Nah, guru dan ayah kandung biologismu. Itu dua orang itu harus dihormati. Bahkan ada yang mengatakan, kalau kamu ingin raja di kehidupanmu, maka muliakanlah ibu bapakmu. Kalau kalian tenang dalam kehidupan kamu, maka muliakanlah ibu kamu. Itu. Coba kalian analisa, betul enggak ucapan ini? Coba kalian analisa di lingkungan kalian, mana anak yang hormat sama sayang kepada ibunya, kemudian lihat anak yang tidak sayang sama ibunya. Lihat kehidupannya. Indikasinya bukan kekayaan loh ya. Karena banyak orang kita ini kaya, tapi utang di bank banyak. Ya kan? Nah, yang maksud bapak itu bahagia. Ya, lihat lingkungan kita, coba analisa itu. Orang yang menyayangi ibunya sama orang yang tidak menyayangi ibunya. Lihat kehidupannya. Ya, kalau bapak amati itu orang yang jarang atau menyia-nyiakan ibunya, kebanyakan sering tengkar, berantakan, sering stres, walaupun banyak uangnya. Itu yang kalau di lingkungan bapak itu yang bapak lihat. Berbeda dengan orang yang memuliakan ibunya, itu adalah saja rezeki. Tinggal kita, rezeki kita sebanyak apa, tinggal hitungannya itu. Kita memuliakan ibu kita sejauh mana, ya kan? Sejauh mana? Lihat tuh. Piala Dunia, tahu kan? Tim Maroko. Nah, sekarang sudah sampai ke puncak apa? Semifinal ya. Bagaimana pemain-pemainnya memuliakan ibunya? Ya? Pelatihnya ibunya di Perancis dibawa ke Maroko. Ke Qatar. Ya. Nah, kemudian ibunya yang itu back sebelah kanan, Hakim, itu dibawa juga ke Qatar, Hakimi itu. Dibawa ibunya sana. Ibunya apa kerjanya itu? Pembantu. Enggak malu dia. Diciumnya ibunya di situ. Maka muncul tagline Maroko, kesuksesan Maroko didukung oleh doa para ibu pemain Maroko. Itu tagline-nya di medsos itu. Ya, itu bukti kesuksesan bahwa posisi kemuliaan daripada ibu. Bagaimana kita memuliakan ibu. Ya. Dan itu bapak merasakan itu sendiri. Ketika ibu itu didekati, rezeki itu lancar aja. Kemudian kalau agak renggang sedikit, rezeki itu ikut merenggang. Ya. Itu. Itu ya pertanyaan. Ada lagi yang belum bapak tegaskan itu. Ya. Kepada orang tua itu ya, kepada tamu itu tadi. Datang dia, jangan duduk depan rumah gitu. Silakan masuk. Kita biasanya itu datang tamu, ada apa? Suruh masuk belum? Sudah ditanya ada apa? Masuk dulu. Kecuali bilang, udahlah di sini saja kata tamunya. Cuma sebentar, enggak masalah. Ini enggak langsung. Ada apa? Silakan masuk dulu. Ajak ngomong. Ya kan? Sediakan air minum. Itu loh. Kalau jauh dia siapkan waktu istirahat. Kalau bapak dulu di Jawa sama orang-orang Jawa, rumahnya kecil. Ya, rumahnya kecil. Kalau datang tamu, mulia sekali orangnya. Dia miskin, rumahnya kecil, besar lagi apa itu? Kedainya. Indah. Datang ke situ itu, duduk. Nggak ada, kalau apa kan sediakan kopi kan, ini nggak air putih disediakan. Adanya itu, itu. Sediakan air minum putih itu. Silakan. Kalau orang Jawa apa ya? Silakan diunjuk, ya kan?
Monggo diunjuk. Apa bahasa airnya? Monggo. Toyo petaknya diunjuk. Ya kan? Nah, toyo petak itu air putih kan? Nah, air putih itu boleh minum. Kan adanya itu. Tapi dia ketika kita ngomong, wah, alhamdulillah rumah kami dikunjungi, gitu kan? Nah, bahagialah dengan datang tamu itu. Itu yang kalau di Jawa Timur sana waktu Bapak apa itu. Walaupun dia susah itu. Dan ada lagi, kalau orang sana itu, umpama kita sedang pakai singlet saja, ya kan? Datang tamu, itu kalau orang sana enggak, masuk ke kamar dulu, cari kopiah, ambil baju, nah baru menerima tamu. Kalau kita di sini enggak, datang tamu kayak apa tuh? Celana pendek gini tuh. Nah, jadi kalau ada tamu, adat-adatnya itu perlu diperhatikan. Nah, itu. Kemudian kepada lingkungan. Nah, bisa saja kepada alam, bisa binatang. Kalau sampah itu buang ke tempat sampah. Jangan dibuang ke sungai. Gitu ya. Dan kemudian kepada binatang. Pasti kalian punya kucing ya. Nah, kalau kalian punya kucing, ya dikasih makan. Jangan dipeluk saja. Ya, atau ditendang. Dikasih makan. Ya, kalau kucing. Kemudian kalau kalian menyembelih kambing atau sapi, bagaimana? Ya, pertama dikasih dia makan yang kenyang. Ya, jangan diseret-seret aja dulu. Ya, dikasih makan yang kenyang. Kalau kita pas hari korban, pasti itu kita disuruh. Ada yang pernah korban? Mungkin banyaknya korban perasaan kan? Nah, kalau korban hari kurban itu belum. Jadi kalau kita korban, kita ikut tuh ngorban sapi, kita disuruh datang itu, suruh kasih makan sapinya. Habis suruh makan sapinya, terus nanti dioles-olesi kepalanya itu. Ya, kemudian sama yang tukang sembelih, ladingnya tuh ditajemin, diasah, itu. Jadi yang delus-lus itu, lus-lus itu apa? Tanyanya kita sayang. Jadi itu, ya, tidak langsung jagal begitu saja. Nah itu ya, biasa korban. Kepada lingkungan sudah, ya. Nah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi kita beribadah. Oke, itu penguatan yang Bapak sampaikan. Dan sekarang penilaian ini waktunya 7 menit saja. Tadi 5 menit ya, Bapak tambah 7 menit saja. Setelah ini nanti. Nih. Ada yang 2 lembar, ada yang selembar. Intinya sama-sama, soalnya ada 5. Nah, ini sama. Nih, gabung deh. Ini sebelah. Ya, yang sudah silakan langsung dikerjakan waktu 5 menit. 7 menit. Ya, dibuat nama. Silakan buat nama di atas itu, kemudian dikerjakan. Waktu 7 menit, 9.3433. 9.40. Ya, dikerjakan sebisanya. Enggak usah melihat kiri kanan.
Kalau sudah silakan kumpulkan ke depan, waktunya habis. Ya, sama LKPD-nya dikumpulkan. Ya. Silakan, waktunya habis. Dah? Berikutnya, Bapak minta pendapat kalian terkait pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini gimana? Menurut kalian gimana? Apa yang kurang, apa yang lebih? Silakan kalian nilai. Ya, beri pemilihan melalui pendapat. Ya, siapa yang bisa mengasih pendapat? Pembelajaran kita hari ini. Kita mengadakan refleksi nih. Ini kita sudah dari pagi tadi dan sampai jam sekarang. Apa yang kalian rasakan? Apa yang perlu diperbaiki? Silakan ngasih pendapatnya. Apa yang kalian rasakan? Ya, intinya apa? Kalian harus mencoba mengkritisi kita sendiri. Ya, memberi masukan agar pertemuan ketiga besok semakin baik. Nah, silakan. Apa? Pembelajaran kita hari ini bagaimana? Jangan lihat gambar itu. Gambar itu belum. Ayo. Silakan. Ya, silakan disampaikan saja. Nggak perlu katanya bagus. Sampaikan saja. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Silakan, Maulana. Pembelajaran ini menekankan menambah wawasan tentang kehidupan sehari-hari, berbuat atau berlaku lebih baik lagi atau bisa. Enggak, terima kasih. Yang lain? Kira-kira apa yang perlu kita perbaiki? Yang hari ini dikira katakan kurang firm lah. Apa? Sampaikan saja. Kemarin terlalu lama yang pertemuan pertama itu kan. Yang kedua ini apa? Pertama dan kedua ini sudah berbeda. Kalau kemarin kita bagi kelompoknya maju lah, sekarang sudah tertata. Gimana? Indah? Pendapat saya, pembelajaran hari ini lebih meningkat dari pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya. Ya, oke. Yang lain? Ini orang-orang yang tidak berani mengungkapkan. Sebenarnya ada, tapi tidak berani mengungkapkan. Entah karena itu kebingungan menyusun kata-kata, entah itu karena takut menyinggung. Dua hal itunya itu. Ya, sampaikan saja. Ya. Boleh nggak Pak, dalam kan presentasi diskusi gitu, sedikit adanya perdebatan, jadi ya biar saling berpikir secara kritis gitu, saling Ya. punya jawaban sendiri masing-masing. Tentu dalam waktu secepat itu untuk berpikir, oh ini jawabannya. Jadi kan kalau debat suasananya jadi kelihatan ramai. Kalau tadi kan sebagai ada yang jawab, oh ya terima kasih gitu aja. Gitu Ya. kan. Berarti pertemuan depan ditambah waktu apanya? Diskusinya. Jadi diskusinya lebih dimaksimalkan lagi, tidak hanya umpamanya kelompok sana bertanya, ini presentasi, kelompok ini presentasi, sana bertanya. Setelah itu bertanya, dijawab.
Gitu ya. Kalau yang pada sampai hari ini sudah selesai menjawab, cuma diam kan? Terima kasih. Besok mungkin ada tanggapan lain. Ya, disitulah pada topik yang sama dibahas. Jadi Bapak berharap kalau pingin kayak gitu, seharusnya banyak baca. Ya, contoh tadi itu bisa diperdebatkan, yang tadi itu bisa diperdebatkan itu. Kayak pencemaran lingkungan itu tadi. Itu bisa diperdebatkan. Atau masalah anak yatim tadi ya. Perlakuan terhadap anak yatim, kemudian ada orang-orang apa itu bisa diperdebatkan. Atau dengan kebaikan dibalas dengan kebaikan, namun faktanya di lapangan adalah air susu dibalas dengan air tuba, kan begitu. Itu bisa diperdebatkan, diperlama. Sebenarnya itu tinggal kepada moderator meramu itu tadi. Ya, tinggal kepada moderator untuk meramu itu tadi. Bisa saja itu dilempar. Bisa saja begini moderator itu. Itu jawabannya bagus, tapi kayaknya masih kurang itu. Ya, jawabannya masih kurang itu. Ada yang lain yang pengen menyempurnakan itu, menambahkan itu, itu bisa. Itu di moderator ya. Di moderator. Jadi besok, pertemuan besok kita perbaiki itu. Durasi presentasi kita perbanyak. Ya. Tapi dengan syarat kepada semuanya membaca banyak referensi. Bapak yakin itu, referensi yang dibaca cuman referensi yang Bapak kirim. Kalau kalian cari referensi lain dengan adanya kayak gitu, itu enak. Ya. Kemudian akan menambah wawasan kalian. Lihat gambar, suruh berpikir langsung, nih gimana? Selama ini kalian belajarnya apa? Menghafal. Ya, karena guru saya lihat soal-soalnya itu banyak soal-soal menghafal. Kalau itu bukan soal menghafal itu. Memahami itu tadi. Ketika teks yang di atas itu tidak kalian pahami, maka kalian nggak akan bisa menjawab. Ya. Itu. Ya, dan berikutnya nih, pertemuan kita berikutnya nih. Tuh. Fotonya siapa tuh? Raffi Ahmad, Baim Wong sedang nikah tuh. Anaknya Pak Jokowi. Ya. Itu dua sudah pegang buku nih. Berarti pertemuan kita besok adalah ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Itu pertemuan kita. Kemungkinan besar kita akan bertemu di tanggal 20. Kita akan bertemu tanggal 20. Dan nanti ya habis ini jangan bubar dulu ya. Jadi itu pembelajaran kita pada pagi hari ini kita tutup dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan dari Bapak atas segala kesalahan dan kekurangan. Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.